Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami bersama Jahid Bihan. Oke, next kakak. Kak operator. Kakak. Halo. Next. Oke. Anggota kelompoknya adalah pertama saya Nabila Salma Maulida dan saya Marsha Hisdejan Sabina. Saya Arjati Meka. Next kak. Nah, ini tentang butik Jahid Bihan. Awalnya yang berdiri pada tahun 2011, itu pendirinya adalah Mbak Moya yang kita wawancarai. Itu beliau hanya membuka jasa jahit biasa seperti yang kita temui di banyak-banyak tempat. Yang kami dengan Mbak Moya itu adalah bagaimana sih pentingnya komunikasi dalam menjalankan sebuah perusahaan gitu, sebuah usaha. Nah, menurut Mbak Moya sendiri, komunikasi itu adalah hal yang sangat penting ya, karena untuk mengelola sebuah perusahaan itu kan pasti harus dengan komunikasi. Apalagi untuk menghadapi klien yang mungkin ingin mewujudkan kebaya impian mereka itu seperti apa bentuknya, pasti dengan komunikasi. Kemudian berbicara dengan karyawan-karyawannya atau orang-orang yang ingin bekerja dengan Mbak Moya begitu. Mbak Moya mengatur sebuah perusahaannya atau yang dia jalankan bisnisnya. Yang pertama yaitu dia membangun sebuah hubungan dengan klien dan karyawan. Dan juga Mbak Moya juga membuka ruang diskusi serta negosiasi untuk produknya. Kemudian yang kedua, Mbak Moya juga membuat SOP atau peraturan yang harus ditaati oleh karyawannya supaya berjalan dengan. Nah, dari hasil presentasi kami juga ada hasil videonya. Nah, berikut yang akan ditampilkan. Ini izin menjawab ya. Yang pertama, itu kita 3 minggu sebelum hari H ini kita udah ngechat, tapi karena kebetulan ada satu event dulu, jadi kami mungkin kita ngikut jadwal dari Mbak Moya dulu. Sampailah H-3 itu karena Mbak Moya itu deh aku bisa nih tanggal ini jam segini, kamu bisa nggak? Oke Mbak, kita 3 minggu. Terus untuk prepare konsepnya itu berapa lama? Gak ada sehari sih jujur, karena kita kan memakai bantuan artificial intelligence alias AI. Ini kita bikin ini gimana caranya supaya videonya tetap runtut tapi enggak bosan. Yang teks semuanya itu ini yang pojok alias Arjati. Terus untuk konsepnya, pengarahnya ini yang tengah. Saya bagian mencari pertanyaan dan mempertanyakan kepada ownernya. Itu jadi biasanya dari awal kita berkomunikasi pada pelanggan bahwa prosesnya seperti itu. Pelanggannya mau atau tidak seperti itu. Terus gimana sih cara membangun hubungan yang baik dengan pelanggan atau dengan tim dari segi Mbak Moyanya sendiri? Atau ada tips-tips tersendiri begitu? Mungkin kalau dari membangun komunikasi dengan tim, aku selalu berusaha berdiskusi ya. Jadi setiap proyek yang kita kerjakan bukan hanya Moya yang menerimanya atau bukan dari admin aja yang menerimanya, tetapi dari kita ke customer terus kita lempar ke. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Afwan Faiz. Saya Muhammad Nuridi Zanki. Saya Ramadhani. Kami izin mempresentasikan video yang kami dokumentasikan dalam wawancara di PT Barep Indonesia. Jadi kemarin sebelum UTS ya, kami bertiga melakukan wawancara dengan narasumber kami, yaitu Mas Adam selaku owner dari PT Barep Tour dan Travel.
Jadi kami melemparkan beberapa pertanyaan yang sudah diarahkan oleh Mr. Narto, yaitu produknya apa, terus cara keunggulannya apa, terus cara pemasarannya seperti apa, terus karyawannya berapa, dan pemimpin sifat pemimpin Mas Adam itu seperti apa. Nah, yang kami dapatkan hasil dari wawancara kami itu yang pertama, Mas Adam ini, PT Barep ini merupakan PT yang bergerak di bidang jasa, yaitu tour dan juga travel. Nah, PT Barep ini sudah berekspansi ke berbagai wilayah di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Jadi PT Barep ini banyak sekali keunggulannya, yaitu mereka punya cabang-cabang yang misalkan ada di Semarang, ada yang di Jogja, ada yang di Magelang, ada yang sampai di pelosok Jawa, itu ada. Dan kenapa ini merupakan suatu keunggulan dari PT Barep? Karena dari mereka melakukan pemasarannya melalui keagenan. Jadi ketika ada turis atau orang yang ingin baiklah, ini adalah beberapa klip yang kami jadikan jadi satu video dari hasil wawancara kita dengan Mas Adam selaku owner dari PT Barep Tour dan Travel di Semarang. Ini merupakan beberapa potongan-potongan klip saja. Silahkan di play, Mas. Skema perdagangan untuk menggait pelanggan-pelanggan yang akan rekreasi. PT Barep melakukan pemasaran dengan gencar melalui sosmed seperti TikTok dan juga Instagram, terlebih kepada turis asing yang ingin menikmati suasana liburan di Indonesia. Dan untuk jumlah karyawannya sendiri berjumlah semua karyawan Mas Adam ini adalah mahasiswa perantauan yang sama-sama sedang berjuang mencari pekerjaan sampingan untuk membiayai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman akan sedikit mempresentasikan hasil wawancara kemarin saya bersama teman-teman di salah satu coffee shop yang berada di daerah Gunung Pati yang bernama Diagnosa Coffee. Nah, kemarin saya berkesempatan bertemu dengan ownernya bernama Bapak Abdul ya. Bapak Abdul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil wawancara kami bersama tim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dolikam. Nama saya Muhammad Jaka Al-Faisal. Nama saya Danang Wicaksono. Nah, kemarin saya dan tim berkesempatan bertemu dengan owner coffee shop Diagnosa Coffee yang bernama Bapak Abdul. Nah, jadi di sana saya itu sedikit berbincang-bincang mengenai bagaimana komunikasi beliau dengan. Kali ini saya berkesempatan bertemu dengan owner. Nah, kita belum tahu nama Abdul. Kalau sejak kapan Bapak itu mendirikan tempat ini? Kurang lebih 1 tahun yang lalu. Berarti masih baru ya, Pak? Nah, kalau boleh tahu, Pak, kenapa mengambil kata apa nama Diagnosa? Kenapa bernama sendiri? Karena kita dekat dengan masyarakat beberapa formasi Ya, lebih ke itu aja sih ya, ke formasi kesehatan dengan kebenaran. Lalu untuk selanjutnya, menurut Anda seberapa mengisi komunikasi dalam menjalankan usaha coffee shop ini? penting benar. Pentingnya itu Baik, hari ini kalian sudah presentasi tugas interpersonal komunikasi sama komunikasi kelompok, dan terima kasih sudah berusaha untuk membuat video, karena ini menjadi bagian dari hasil karya kalian itu. Tapi kasihan sekali yang dari Kendal juga saya nggak tahu nih
dari Kendal tuh bisa join sama kita lagi apa enggak gitu. Yang Kendal dada-dada sama yang Kendal, halo Masa Kendal, kapan mau ngerjain tugas gitu kan. Ya jadi saya appreciate banget buat kalian walaupun kayak Mas Danang lewat masuk kuliah gitu. Jaka kamu kalau dikit-dikit izin, maksimal izin cuma 3 kali ya, nggak boleh lebih. Marsa juga, Arjati juga nggak boleh. Kalau kuliah, kalau sudah jadwalnya kuliah, karena 3 kali itu cuma memang sudah kita siapkan buat kalian. Kalian kan punya, setiap dosen punya kesempatan untuk dapat izin kan. Nah, masih gunain itu izin, jangan sampai over. Kalau over itu sudah mengurangi nilai, karena ketentuan itu kontrak di awal kalian kita sudah sepakati. Itu ini UAS, ujian akhir nasional. Saya pengen nanti kalian masuk semester 7 kalian lebih baik lagi. Misal ada tugas-tugas video, please. Semester 3. Semester 3, maaf. Ya, kalian masuk semester 3 harus semakin lebih baik lagi ya. Untuk pembuatan videonya dimatengin lagi. Misal kayak punya videonya Hikam itu noise banget, tahu noise kan. Pakai mikrofon wireless, beli yang 100 ribuan itu bisa ya. At least kalian itu suara yang direkam itu kedengaran sama ini. Coba kalau kalian bikin iklan tiba-tiba suara kemersek, itu pasti take-nya berkali-kali gitu ya. Bahkan bikin video tugas itu kalau bisa ya memuaskan buat kamu sendiri gitu loh. Kalau untuk dosen pasti menilainya sesuai dengan kemampuan kalian, tapi kan kita sebagai pengajar memberikan edukasi yang baik gitu. Misal ada kekurangan ya diperbaiki gitu. Ini udah bagus dari segi petunjuk sesuai arahan gitu. Ada logo FPU-nya, ada futuristic green campus, ada opening sama closing. That's good. Tapi ternyata videonya di dalamnya masih ada noise. Nah, itu gimana caranya? Sebelum kalian take video, pastikan lagi pinjem mikrofon wireless. Kalau enggak berarti beli yang 100 ribuan. Ya. Kalau kalian enggak bisa, pinjem. Ya. Usahakan pinjem. Usahakan take videonya tetap direkam. Mic wireless. Kalau kalian enggak punya mic wireless, pakai rekaman HP. Ya. Tapi sebenarnya kalian tuh masih semester 3, jadi masih panjang bikin video. Beli modal 100 ribu nggak apa-apa. Ya. Masing-masing beli pribadi untuk pribadi masing-masing, karena kedepannya kalian pasti akan disuruh bikin konten pasti. Kalau kalian nggak punya modal mikrofon wireless, kalian juga nggak mau ngerekam pakai handphone, terus memperbaiki kualitas videonya gimana? Gitu. Ya. Pesanku itu. Ya. Terus kalau tugas video harus ada urutannya. Jadi ada yang di situ mungkin sudah ada perkenalan, oke, perkenalan. Terus kalian lebih natural ketika interview sama orang. Halo, ketemu lagi dengan kami Hikam dan teman-teman dari FPU Agung Putra University. Kebetulan hari ini saya bertemu dengan Bapak A dari perusahaan ini. Mari kita ngobrol bareng dengan ini terkait dengan apa gitu. Dibuat natural aja gitu. Mulai ditata bahasanya ya. Terus baik, kita kenalan dulu dengan Bapak ini. Halo Bapak, boleh kenalan dulu Pak ke kamera? Nggak apa-apa, serelax itu. Boleh kenalan dulu Pak ke kamera. Terus Bapaknya biar kenalan dulu. Halo, nama saya segala macam. Oke, baik Pak. Ini terkait dengan produksi. Bagaimana produksi ini sekarang? Mulailah mengalir pembicaraannya. Ya. Jangan tiba-tiba, oke Bapak, ini segala macam, terus silahkan perkenalkan diri. Nah, jangan disuruh. Karena kita mahasiswa komunikasi
bagaimana membuat komunikasi itu baik untuk kameramen atau buat publik atau audiens, tapi kita juga menyamankan sama yang diwawancara gitu. Kan kalau kita ngobrol nggak mungkin tiba-tiba silakan Bapak perkenalan, kan nggak mungkin. Ya kita yang minta, boleh perkenalkan Bapak, kita ada kamera, silakan perkenalkan diri dulu Pak gitu. Nggak apa-apa mempersilahkan gitu ya, jangan kaku lah tiba-tiba boleh Pak silahkan. Kan bapaknya juga aneh gitu memperkenalkan diri ya. Nih diingat-ingat, satu, mikrofon wireless wajib punya. Yang kedua, belajar lagi komunikasi untuk misal komunikasi dengan orang lain. Kalau emang ada kamera nggak apa-apa, kalian senatural itu. Baik, kita ada kamera, Bapak silakan nanti atau di briefing dulu dari awal. Ngerti? Bapak, nanti kami akan take video. Nah, take video itu nanti akan kita putar Pak di kampus. Nah, boleh nggak nanti ketika kita citokan Bapak menghadap kamera ya? Atau pas saya tanya nanti Bapak perkenalan diri dulu gitu. Nah, kamu mengarahkan, baik kita siang hari ini kita sudah ketemu dengan Bapak pendiri PT apa. Tapi kita kenalan dulu ya. Baik Bapak, boleh kenalan dulu Pak, namanya siapa? Gitu. Kalau tadi versi yang kita belum ini. Kalau sekarang sudah ada janjian gitu. Nah, itu dibuat gitu. Karena pada dasarnya untuk take video itu by setting. Semua itu by settingan. Jadi nggak apa-apa. Tapi yang ditampilkan di publik kan, publik taunya bagus gitu. Publik tuh maunya bagus. Publik nggak mau tahu kamu saat itu take video gede, kakinya kesandung pisau, kakinya kena kejatuhan palu. Itu publik nggak mau tahu. Saat itu kamu jatuh terpelorok karena kepleset itu pada saat take video, publik nggak mau tahu. Ngerti? Jadi publik itu nggak mau tahu sebenarnya. Maunya pokoknya disajikan video yang bagus, itu aja. Jadi behind the scene itu boleh ditampilin behind the scene, karena itu perjuangan kalian. Tapi pada saat take video, frame-nya yang di video itu tampilkan yang sebagus mungkin, dari kualitas gambar, kualitas suara, sama lingkungan visualnya gitu. Ya. Semoga semester 3 tidak ada lagi take video dengan suara noise atau kresek-kresek lagi. Oke? Oke, baik. Terima kasih. Ini tugas terakhir dari semester 2 untuk ujian akhir.